Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita masih dengan buku yang berjudul Dan Muhammad Adalah Utusan Allah, karya Anne-Marie Schimmel. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang diberi judul Biografi dan Hagiografi bagian 3. Bismillahirrahmanirrahim. Penghormatan kepada keluarga Nabi itu penting, bukan hanya dari sudut pandang keagamaan, tetapi ia juga berkembang menjadi suatu faktor menentukan dalam sejarah politik Islam. Kaum Syiah sejak awal mula telah mengemukakan pendapat bahwa Ali sajalah yang merupakan khalifah yang sah, dan mereka tidak mau menerima ketiga khalifah yang pertama, terutama Utsman, dan mengecam mereka dalam kata-kata yang terus terang. Tetapi golongan Muslim Sunni selalu mempertahankan keunggulan Al-Khulafa Al-Rashidun pada para khalifah yang dituntun secara benar, atau 4 sahabat. Begitulah sebutan bagi mereka dalam bahasa Persia, Charyar, meskipun mereka mungkin memberikan kepada Ali suatu tempat yang istimewa dalam hati. Menurut kaum Syiah, pada tahun terakhir kehidupannya, pada 18 Dzulhijjah, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi telah menetapkan Ali sebagai penerusnya di tepi telaga Ghadir Hum. Ketika Ali dibunuh pada 661 oleh seorang Khawarij, dua pandangan ekstrim mengenai pengganti Nabi beradu, berlawanan dengan pandangan legitimis Syiah. Kaum Khawarij yang demokratik mempertahankan gagasannya bahwa hanya anggota masyarakat yang paling mulialah yang harus memimpin kaum muslim, sekalipun dia seorang budak Habsyah. Tetapi kaum Khawarij yang ekstremis dan puritan segera dikalahkan oleh golongan mayoritas muslim yang dengan bangga menjadi ahlus sunnah wal jamaah, orang yang setia kepada sunnah Nabi dan termasuk kelompok golongan umat itu, yaitu kaum Sunni. Hanya sedikit kelompok kecil Muslim Khawarij, misalnya kaum Ibadiyah di Afrika Utara, yang masih ada sekarang. Setelah Ali meninggal, Bani Umayyah, keturunan bangsawan Makkah dan tidak dapat diterima oleh kaum Syiah ekstrim, mulai berkuasa dan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota. Hasan, putra tertua Ali dan Fatimah, ditipu oleh Khalifah Umayyah pertama Muawiyah untuk melepaskan tuntutannya dan meninggal tidak lama kemudian, menurut tradisi Syiah, karena diracun. Adiknya Husain, imam, secara harfiah berarti pemimpin salat, secara umum pemimpin masyarakat beragama ketiga Syiah setelah Ali dan Hasan, sekali lagi berusaha memerangi kaum Umayyah setelah Muawiyah meninggal pada musim gugur 680. Dia dan para pengikutnya berpindah dari markas besar mereka di Kufah, Irak, ke Karbala. Di sana sebagian besar dari mereka terbunuh dalam perang pada 10 Muharram, 10 Oktober 680. Peristiwa ini merupakan suatu titik menguntungkan bagi suatu tasawuf yang khas Syiah, semacam tasawuf yang bergelora yang telah diungkapkan sejak awal mula dalam syair-syair yang menyentuh hati dan prosa yang mengharukan, dan juga dikembangkan di masa-masa sesudahnya, terutama di Iran, menjadi penggambaran yang dramatik tentang penderitaan Imam Hussein dan keluarganya.
seluruh literatur dalam bahasa Persia dan Urdu, marsiyah atau lagu penguburan, dialamatkan kepada nasib tragis para syuhada di Karbala yang dipandang sebagai titik balik dalam sejarah dunia. Meratapi Husain membuka pintu surga, dan Fatimah sebagaimana Maryam ibunda Isa akan menjadi perantara, wasilah bagi mereka yang meneteskan air mata untuk putranya. Banyak cabang muncul dalam Syiah sejalan dengan berlalunya waktu. Golongan Isna Asy'ariyah atau 12 meneruskan urutan imam sampai yang ke-12 yang secara gaib menghilang pada 873, dan sejak saat itu memerintah dunia dari tempat yang tak terlihat. Cabang ini dijadikan agama negara di Iran pada 1501 dan juga mempunyai banyak pengikut di India, terutama di daerah Lucknow dan Hyderabad. Sebuah cabang lain menghentikan urutan itu sampai pada imam kelima, Zaid, putra dari satu-satunya putra Husain yang selamat setelah perang Karbala. Kaum Zaidiyah ini yang mewakili suatu kecenderungan teologikal yang agak dekat dengan ajaran Sunni, berkuasa di Yaman sampai 1964, dan mereka juga mempunyai beberapa kerajaan yang lebih kecil di Iran pada abad pertengahan. Kelompok-kelompok Syiah yang mengikuti Imam ketujuh, Ismail, dikenal dengan berbagai nama. Salah satu cabangnya mendirikan kerajaan Fatimiyah di Mesir, di mana setelah 1094 terjadi perpecahan yang mengakibatkan timbulnya kelompok-kelompok yang kini dikenal sebagai kaum Nizariyah atau para pengikut Aga Khan, dan kaum Bohorah. Kaum Ismailiyah yang dianggap sebagai para pembunuh pada abad pertengahan di Iran dan Timur Dekat, akhir-akhir ini telah berkembang menjadi suatu masyarakat modern yang maju. Literatur keagamaan mereka yang sangat menarik dan bersifat esoterik secara lambat laun menjadi dikenal dan mencerminkan sistem komprehensif mereka menyangkut pemikiran filosofikal, sebagaimana juga kecenderungan-kecenderungan puitik mereka terutama di India. Tetapi bukan hanya kaum Syiah, para pengikut Sunni pun, yaitu orang-orang yang mengikuti tradisi Nabi, sunnah dan masyarakat jamaah, sangat memuliakan keluarga Nabi. Sebab seperti yang dikatakan oleh Sufi Sunni Al-Halaj, Tuhan belum pernah menciptakan apapun yang lebih dicintainya selain Muhammad dan keluarganya. Keturunan Ali dan Fatimah yang dijuluki Sayyid, bentuk jamak Sa'adat, atau Syarif, bentuk jamak Ashraf, Syurafa, terutama anak-anak Husain, masih menikmati kemuliaan besar. Bagaimana bisa putri seorang Sayyid menikah dengan seorang bukan Sayyid? Banyak sufi dikatakan sebagai keturunan Sayyid, meskipun para sarjana yang kritis merasa bahwa hal ini terjadi terlalu sering sehingga tidak dapat disangkal. Penghormatan telah dan masih ditunjukkan kepada keturunan keluarga-keluarga Sayyid yang jatuh miskin. Seorang pelayan wanita dari keluarga semacam itu tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor dan rendah di dalam rumah, sebagaimana saya diberitahu belum lama ini di Dekka. Perasaan yang mendasari penghormatan kepada orang-orang ini adalah bahwa sebagian dari barokah Nabi, kekuatan rahmatnya, masih hidup pada diri keturunannya, dan bahwa mereka masih patut menerima setidak-tidaknya sebagian dari kehormatan yang dimiliki oleh para leluhur mereka. Sementara peranan yang penting, sering bahkan secara politikal penting,
dari keluarga-keluarga Sayyid ini terus berlangsung sampai hari ini. Tokoh-tokoh lain di lingkungan Nabi telah diubah menjadi lambang-lambang dari sikap-sikap spiritual tertentu atau dipakai sebagai wakil-wakil dari ideologi-ideologi. Abu Lahab, paman dan musuh utama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang dikutuk dalam Al-Quran surah 111 bersama dengan istrinya, telah menjadi contoh tentang orang kafir yang menolak dengan seluruh kekuatannya untuk mengakui tatanan baru itu dan yang melakukan segala upaya untuk menghalangi jalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu, dia menjadi tokoh antagonis yang khas dalam drama kehidupan seorang nabi. Penyair Rumi yang mempermainkan kata-kata menyangkut nama Abu Lahab, si bapak api, beranggapan bahwa pemilik nama itu barangkali adalah satu-satunya orang yang tidak pernah tersentuh oleh api kasih ilahi. Belum pernah kulihat seorang pun yang tidak mengenal apimu kecuali Abu Lahab. Di antara tokoh-tokoh simbolik yang positif adalah Bilal ibn Rabah, muazin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi keturunan Habsyi, yang kadang-kadang diminta oleh Nabi, "Bilal, segarkanlah kami dengan seruanmu untuk salat." Sebab ibadah salat mengingatkan Nabi akan perjalanannya ke langit ketika dia bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa adanya tabir. Bilal adalah seorang budak Ethiopia yang telah memeluk Islam sejak awal dan disiksa oleh pemiliknya orang Makkah sebelum Abu Bakar membeli dan membebaskannya. Dalam tradisi populer, dia menjadi simbol orang berkulit hitam yang memeluk Islam dan diterima dalam masyarakat tanpa keraguan, sebab Islam tidak mengenal perbedaan ras. Sanai pada sekitar 1100 melangkah jauh dengan menyanyikan sandal Bilal lebih baik dibandingkan 200 Rustam, yang mengandung arti bahwa budak berkulit hitam itu yang dibebaskan karena diterima dalam masyarakat Islam jauh lebih mulia dibandingkan pahlawan terbesar dalam sejarah Persia pra-Islam. Bilal menjadi wali pelindung bagi banyak kelompok Muslim Afrika Hitam dan Habsyah dan sering dianggap sebagai contoh kesalehan. Karena itu, namanya kini tidak jarang dipakai sebagai nama panggilan untuk anak-anak lelaki terutama di India dan Pakistan, di mana dua buah syair Iqbal mengenai Bilal yang malang yang mendapat penghargaan melalui Islam telah membuat nama ini sangat populer. Akhir-akhir ini, orang-orang Muslim berkulit hitam menggunakan istilah Bilalian untuk menjuluki diri mereka. Jurnal mereka kini dinamakan Bilalian News, dan kita juga mendengar adanya Bilalian College dan Bilalian Jurnalis. Abu Dzar, seorang sahabat Nabi, terkenal karena usaha-usahanya mengingatkan orang-orang kaya akan perintah dalam Al-Quran untuk menyedekahkan kekayaan mereka dan memusatkan diri kepada Allah serta akhirat. Karenanya, dia menjadi prototip kezuhudan masa awal. Louis Massignon menjulukinya, barangkali dengan cara yang agak terlalu idealistik, un socialiste avant la lettre. Yang sangat penting adalah peranan Salman Al-Farisi, sering dijuluki dalam tradisi Persia sebagai Salmanipak, Salman yang suci. Para sarjana barat telah melakukan sejumlah telaah mengenai pengikut Nabi ini. Sebagai seorang tukang cukur Persia yang memeluk Islam, dalam penafsiran esoterik atas sejarah Islam awal terkemudian, Salman menjadi simbol orang-orang Persia yang telah diterima dalam Islam, dan dengan demikian
menjadi contoh bagi semua orang asing yang memasuki dunia Islam dan membawa serta pengetahuan dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri, sehingga kaum muslim dapat memanfaatkannya dan memperkaya hidup mereka. Salman akan selalu diingat sebagai orang yang menemukan taktik parit yang telah menyelamatkan orang-orang Madinah dari pengepungan penduduk Makkah. Sebagai seorang tukang cukur, dia mempunyai hak istimewa untuk menyentuh rambut Nabi. Selanjutnya, dia menjadi wali pelindung bagi para tukang cukur dan kadang-kadang bagi tukang-tukang lain, dan dapat dianggap sebagai wali pertama dari kalangan pekerja Islam. Akhirnya, kita harus menyebut Uwais Al-Qarani sebab namanya memainkan peranan penting dalam biografi mistikal Nabi. Uwais hidup di Yaman dan beralih ke agama Islam tanpa pernah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diriwayatkan pernah berkata mengenai dia, "Sesungguhnya aku merasakan nafas Ar-Rahman, nafas dari Yang Maha Pengasih, mengalir kepadaku dari Yaman." Dalam tradisi tasawuf, Uwais menjadi contoh bagi mereka yang memasuki jalan tasawuf tanpa dituntun oleh seorang guru yang hidup. Seorang sufi Uwaisi, versi dalam bahasa Turki, tidak mempunyai seorang guru khusus, tetapi dibimbing langsung oleh Allah di jalan tasawuf, atau telah ditahbiskan oleh wali Nabi yang misterius, Khidir. Sudah tentu masih banyak sahabi bentuk tunggal atau sahabat Nabi yang dikenang sebagai para pejuang, sebagai para perawi hadis, sebagai pelayan-pelayan yang setia, atau berada di antara al-asyara al-mubasysyarah, 10 orang yang dijanjikan surga. Tetapi tokoh-tokoh yang tersebut di atas itu tetap hidup dalam tradisi di negeri-negeri Islam, sehingga bahkan dalam abad kita ini seorang penyair Urdu akan memperbandingkan hatinya yang sepenuhnya diserahkan kepada Nabi dan jiwanya yang penuh kasih dengan Bilal dan Uwais. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.